Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para mahasiswa semester 2, untuk mahasiswa Demak, Brabu dan Purwodadi, Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang, pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang kaitannya dengan metode. Sebelumnya marilah kita ikuti firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini dijadikan dasar sebagai penggunaan metode dakwah. Barangkali istimewa adalah metode mengajar, metode belajar mengajar. Hikmah dalam ayat ini diartikan perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang batil. Saudara para mahasiswa, dalam ayat ini berisi bahwa dalam mengajak, dalam mengajar, dalam berdakwah, ini satu dengan cara yang hikmah, perkataan yang tegas tapi benar, membedakan yang baik, yang hak, dan yang batil. Kita sering berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak, dan berikan kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Yang kedua, pelajaran yang baik, artinya menggunakan tutur kata yang bagus, lemah lembut. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau menggunakan kata-kata yang keras, kasar, nescaya mereka akan lari dari sisi kamu. Kalau terjadi perdebatan, kalau terjadi perbantahan, maka dalam ayat ini disampaikan agar menggunakan bantahan
dengan cara yang baik. Jajaran para mahasiswa, surah An-Nahl ayat 125 ini menurut Zuhairi ini sebagai dasar untuk menggunakan metode. Apakah penting dalam hal belajar mengajar itu menggunakan metode? Sebuah ungkapan disampaikan, at-thariqatu ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting daripada materi. Wal mudarrisu ahammu minat thariqati. Guru lebih penting daripada metode. Sebagai seorang guru diharapkan menguasai materi dan sekaligus memilih metode yang paling tepat. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Yang paling banyak digunakan yang pertama adalah metode ceramah. Dalam surat Toha ayat 25-28 disampaikan, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat ini, doa ini, permohonan ini sering dibaca oleh santri, sering dibaca oleh murid madrasah ketika memulai belajar, sering menggunakan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Juga dalam surah Luqman ayat 13-19, ketika Luqman mendidik anaknya, Luqman juga menggunakan ceramah, menggunakan nasihat, dan menggunakan perintah. Hampir semua mata kuliah, hampir semua materi pelajaran ini bisa digunakan dengan metode ceramah. Tetapi apakah cukup hanya kita menggunakan metode ceramah saja? Tentunya tidak. Masih ada beberapa metode di samping metode ceramah, yaitu metode diskusi atau musyawarah. Diskusi di kalangan kampus sudah biasa dilaksanakan. Mahasiswa ketika mau maju mata kuliah dilakukan dengan cara diskusi. Firman Allah dalam Asy-Syura ayat 38, walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Juga disebutkan dalam Al-Quran, wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang pertama tadi metode ceramah, yang kedua metode diskusi atau musyawarah dalam kegiatan perkuliahan dan kegiatan belajar mengajar. Metode berikutnya yang layak, yang patut kita gunakan dalam kegiatan belajar mengajar adalah metode tanya jawab. Dalam kegiatan belajar mengajar, sebelum kita menyampaikan bahan-bahan mata pelajaran yang disampaikan, patut kita mulai dengan pretest.
dan post test. Pre-test itu tes yang digunakan oleh guru sebelum kegiatan belajar mengajar, sebelum penyampaian materi pelajaran. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, patut kita sampaikan juga post test, tes pertanyaan yang disampaikan setelah kegiatan belajar mengajar. Dengan post test ini, guru akan dapat mengetahui apakah materi yang disampaikan berhasil diserap oleh muridnya, oleh siswanya, berapa persen, 10%, 20%, dan lain sebagainya. Ada lagi karya wisata. Sambil berwisata terjadi kegiatan belajar mengajar. Berikutnya metode resitasi, pemberian tugas. Lebih-lebih pada masa pandemi semacam ini, kegiatan belajar mengajar baik di kampus maupun di sekolah tidak berlangsung tatap muka. Pemberian tugas resitasi itu menjadi penting dalam kegiatan belajar mengajar. Berikutnya adalah metode demonstrasi. Mata pelajaran fikih, umpamanya belajar mengajar tentang wudu, umpamanya kegiatan belajar mengajar tentang sholat, patut bagi guru di samping menggunakan ceramah, guru juga menggunakan metode demonstrasi, memperagakan apa yang ada di materi itu. Kalau tentang wudhu, gurunya memperagakan, mempraktekkan untuk dapat disaksikan oleh murid-muridnya. Bagaimana cara berwudhu, bagaimana cara membasuh tangan, bagaimana cara membasuh muka, mana batasan-batasannya, dan lain sebagainya. Mengajar wudhu pakai ceramah penting, tapi pakai demonstrasi itu akan menjadi lebih penting. Dalam mengajarkan bab sholat, patut juga di samping ceramah juga ditambah dengan metode demonstrasi. Ketika takbiratul ihram, bagaimana cara mengangkat tangan, bagaimana posisi berdirinya, posisi kakinya, dan lain sebagainya. Ketika rukuk, bagaimana posisi kepala, posisi kaki, dan lain sebagainya. Ketika sujud, patut untuk didemonstrasikan. Ada 7 anggota sujud yang patut kita perhatikan. 1, wajah. Ketika sujud, wajah kita nempel di tempat sujud. 2, tapak tangan. 2, lutut. Dan 2 ibu jari kaki. Ini tidak cukup hanya diceramahkan, tapi patut, tapi penting untuk dipraktekkan, untuk didemonstrasikan di hadapan anak-anak, di hadapan. Di samping demonstrasi, patut juga metode eksperimen. Kalau demonstrasi yang memperagakan, yang melakukan adalah gurunya, sedangkan setelah siswa, setelah murid memahami apa yang didemonstrasikan oleh gurunya,
guru memerintahkan murid untuk bereksperimen, untuk memperagakan apa yang sudah dipahami, bagaimana cara sujud, cara takbir, cara rukuk dan sebagainya. Kalau demonstrasi yang melakukan guru, sedangkan kalau eksperimen yang melakukan adalah murid. Masih banyak lagi metode-metode yang patut kita gunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pertanyaan lebih lanjut, apakah tidak cukup ketika kita hanya menggunakan satu metode saja, misalnya metode ceramah saja? Tentunya tidak. Masih banyak lagi metode-metode yang patut kita gunakan. Pertanyaan lebih lanjut, kenapa dipakai berbagai macam metode? Saudara-saudara, digunakan berbagai macam metode karena berbagai alasan, karena sebab-sebab tertentu. Yang pertama, keanekaragaman materi menuntut butuh keanekaragaman metode. Materi A patut ceramah, materi B patut resitasi, metode C patut demonstrasi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa dipakai berbagai metode, situasi dan kondisi di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kalau sedang kegiatan belajar mengajar, di sekitar kita terlalu ramai, di luar kampus kita banyak suara-suara orang punya hajat dan lain sebagainya. Dalam hal semacam ini, metode ceramah kurang mengena sasaran. Yang keempat, digunakan berbagai macam metode, alasannya kesanggupan guru itu sendiri. Ada guru yang lancar, yang mahir menggunakan metode ceramah. Ada guru yang mahir menggunakan metode demonstrasi. Ada guru yang mahir menggunakan metode tanya jawab. Itu semua dilakukan tergantung kesanggupan guru itu sendiri dalam menggunakan, dalam memilih metode. Alasan berikutnya adalah macam-macam tipe anak. Anak ternyata setelah kita teliti, sekurang-kurangnya ada 4 tipe anak. A, anak bertipe auditif. Anak ini yang dominan adalah pendengarannya. Anak tipe ini setiap kali mendengar bisa, setiap kali mendengar bisa, sehingga anak ini tekun mendengarkan, mengikuti pelajaran disampaikan oleh seorang guru. Ini sehingga anak ini kurang senang ketika terjadi kegaduhan, keramaian yang ada di dalam kelas itu sendiri, karena si anak tidak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya. Tipe anak pertama adalah auditif. Tipe anak berikutnya adalah visual. Anak ini setiap melihat sesuatu bisa,
melihat bisa. Anak ini tekun menulis, anak ini tekun membaca. Yang ketiga, anak bertipe motorik, bahwa si anak itu kalau suruh diajak kegiatan berbentuk fisik, angkat junjung, gambar, bawa A, bawa B, mudah diterima. Dan yang terakhir tipe anak adalah anak campuran, bahwa anak itu tidak ada yang dominan, pendengarannya bisa menangkap, penglihatannya bisa menangkap, motoriknya juga bisa menangkap, meskipun tangkapannya tidak begitu sempurna. Oleh karena itu, dalam menggunakan metode ini patut untuk memilih mana yang paling tepat, sesuaikan dengan situasi, sesuaikan dengan kemampuan guru itu sendiri, sesuaikan dengan materi-materi yang sedang disampaikan. Saudara para mahasiswa, demikianlah kurang lebih surah An-Nahl 125 yang berbicara tentang metode daripada metode mengajar. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Silahkan untuk ditekuni lebih lanjut, silahkan untuk membaca referensi yang lain, buku-buku yang lain untuk memperbanyak, untuk memperkaya khasanah pengetahuan saudara-saudara. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.